Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita menelusuri jejak petualangan dan identitas bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Sejarah Perkembangan Bangsa Indonesia. Presentasi ini akan mengajak kita menelusuri perjalanan panjang bangsa kita dari masa lampau yang penuh kejayaan hingga masa perjuangan yang menuntut pengorbanan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wanti Purnama Tangke, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas A. Baik, kita masuk bagian pendahuluan. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya, dari zaman prasejarah, masa kerajaan, penjajahan bangsa asing, hingga meraih kemerdekaan. Semua menjadi rangkaian penting dalam pembentukan jati diri bangsa kita saat ini. Melalui sejarah, kita tidak hanya mengenal masa lalu, tetapi juga belajar untuk membangun masa depan. Baik, kita memasuki kerajaan masa kuno. Perkembangan bangsa Indonesia dimulai sejak zaman kerajaan kuno. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kemudian muncul kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang menjadi pusat perdagangan yang penyebarannya agama Buddha. Tak lama kemudian, kerajaan Majapahit berjaya di Jawa dan dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masa ini menunjukkan bangsa Indonesia kita telah mengenal sistem pemerintahan, keagamaan, dan perdagangan yang maju jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13 membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Islam masuk secara damai melalui para pedagang, ulama, dan dakwah dari Gujarat, Persia, dan Arab. Berdirilah kesultanan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Ternate, Tidore, dan Mataram. Selain membawa ajaran Islam, kesultanan juga mengembangkan pendidikan dan seni budaya Islam seperti kaligrafi dan sastra. Proses ini memperkaya keagamaan budaya bangsa Indonesia. Memasuki masa penjajahan. Seiring berkembangnya zaman, bangsa Indonesia mulai mengalami penjajahan. Dimulai oleh bangsa Portugis, lalu Belanda melalui VOC dan pemerintahan kolonial, serta Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Selama lebih dari 3 abad, bangsa Indonesia dijajah dan dieksploitasi. Rakyat dipaksa bekerja keras, hasil bumi dirampas, dan hak-hak kemanusiaan diabaikan. Namun dalam penderitaan itu muncul semangat juang untuk melawan dan berebut kemerdekaan. Pergerakan nasional pada abad ke-20 menjadi titik balik kesadaran nasional. Tahun 1908 ditandai sebagai awal kebangkitan nasional dengan berdirinya Budi Utomo. Kemudian muncul organisasi lainnya seperti Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno pada 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa Indonesia dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Momen ini memperkuat semangat persatuan dan tekad untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menandai lahirnya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan dalam mempertahankan dan membangun bangsa Indonesia.
Jadi kesimpulan dari materi presentasi ini yaitu, saudara-saudara sekalian, sejarah adalah guru kehidupan. Dari sejarah kita belajar arti perjuangan, pengorbanan, dan persatuan. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kemerdekaan ini. Mari kita lanjutkan perjuangan para pendahulu kita dengan belajar sungguh-sungguh menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang adil, makmur, dan bermanfaat. Sekian dari saya, Wanti Purnama Tangke mengucapkan terima kasih.